Permisi Bu, selamat sore Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Mohon maaf Bu, di sini saya mahasiswa keperawatan. Saya mau melakukan pengajian keluarga kurang lebih 15 menit. Tujuan untuk mencari data-data masalah kesehatan yang ada pada keluarga. Bisa saya mulai sekarang atau sebentar lagi sebelum pakai teman lagi? Bisa sekarang. Ini ada pertanyaan Bu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Anton Widianta ya. Jadi sini saya mau menanyakan tentang data-data kesehatan keluarga Ibu. Maaf Ibu, di keluarga Ibu kepala keluarganya namanya siapa Bu? Bebas saja silakan. Samuel sama Pak. Samuel. Misalnya ketemunya ini, itunya baru kerja. Baru kerja. Sampai ya. Alamat dan telepon di mana? Alamatnya Bawasari, DW 15. Ya, tinggal di sini aja. Bawasari itu ya. Pekerjaan kepala keluarga mana? Kantoran Pak. Ya, kantor ya. Pendidikannya apa Bu? Namanya Ya, keluarga. S1. Kemudian di sini keluarga Ibu ada berapa anggota Bu? Keseluruhannya ada 4 Pak. Namanya kepala keluarga terus Ibu sendiri namanya siapa Bu? Namanya Siska Luciana. Siska, terus anaknya namanya siapa saja? A dan B gitu aja. Iya kan sekelilingnya. Namanya A dan B ya. Iya. Anaknya itu jenis kelaminnya apa aja? Yang pertama jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Yang kedua? Hubungan dengan keluarga ini plus anak berapa? Umur bapak berapa Bu? 34 Pak. 35. Umur ibunya? 30. Terus anaknya yang pertama? Anaknya yang pertama 12 tahun. Yang kedua? Yang kedua 8 tahun Pak. Ini riwayat imunisasi anaknya masih ingat Bu? Untuk imunisasi BCG sudah diberikan? Semuanya imunisasinya Sudah lengkap. Alhamdulillah sudah lengkap semua. Terus digambar di diagram. Ini ada diagram. Diagram ini tahu gambarnya kan caranya? Ya, jadi kalau laki-laki itu kan lingkaran atau kotak ya lingkaran, perempuan kotak loh. Terus nanti itu memiliki anak berapa? Nah, ditulis terus nanti dikasih apa namanya titik-titik itu, terus sebagai satu rumah. Gitu ya. Oh, nah sudah digambarkan diagram. Tipe keluarga itu keluarga itu apakah ada yang keluarga lain yang berada di rumah itu? Jadi kalau tipe keluarganya apa tadi itu? Keluarga besar Ya, extended family. Suku bangsanya apa? Jawa, Kalimantan, Dayak, Papua, Sumber. Agamanya? Kristen. Status sosial ekonomi keluarga itu untuk penghasilan berapa tiap bulan rata-rata berapa ya? 5 juta. 10 juta. 10 juta ya? Iya. Aktivitas rekreasi keluarga apakah 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali selain rekreasi? Seminggu sekali. Jadi ini data umum dan terisi. Kemudian sekarang isi riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini, anaknya paling kecil nanti umur berapa Bu? 8 tahun. Berarti itu masih sekolah ya? Nah berarti apa? Tahap perkembangan keluarga saat ini keluarga dengan anak sekolah. Nah masih sekolah. Anak balita kan berapa tahun? Oh iya 8 tahun ya. Kemudian di sini tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Apa Bu? Di sini kalau tugas keluarga yang belum terpenuhi dari anggota keluarganya apa Bu?
dari segi misalnya pendidikan, apakah sudah disekolahkan semua, apakah masih belum ada yang nggak mau sekolah, atau masih belum bisa sekolah, atau gimana? Dan kita perkembangan keluarga yang belum terpenuhi tidak ada, tadi tidak ada, normal. Semua terpenuhi, artinya kebutuhan dasar terpenuhi. Kemudian pilihan kesehatan keluarga inti. Ibu dulu dari keluarga ibu, apakah punya riwayat tentang penyakit keturunan? Ada, mungkin dari bapaknya itu punya apa? Kalau dari bapak nggak ada, kalau dari ibu dan boleh ya, riwayat kesehatan keluarga tentu ya. Ada riwayat penyakit. Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan apa namanya, sebelum bertemu dengan bapak ini sama-sama di keluarga yang berbeda. Ini mereka penyakit-penyakit yang sering ada pada keluarga. Tadi kan penyakit keturunan kan jantung, kalau yang sering-sering di keluarga diare. Nah, jadi lewat kesehatan keluarga sebelumnya diare. Jadi di dalam keluarga itu sebelumnya, sebelum ketemu dengan bapak itu nanti ketemu nanti. Nah, ini nanti diare ini harus menjadi perhatian di keluarga. Kemudian data lingkungan. Nah, data lingkungan ini bisa kita tanyakan atau kita bisa lihat data tertulis. Misalnya gini, ibu apakah punya misalnya rumah gambar rumah atau belum punya? Kalau punya, tadi saya mau tanya Bu, ruangan di rumah itu ada berapa ruangan? Di rumah, di dalam ruangan ada berapa ruangan? 5. Ada kamar apa saja? Kamar tamu. Terus kamar tidur. Nah, itu ditulis ya. Terus itu rumah terdiri dari 5 ruangan. Kamar tidur ada berapa, kamar mandi ada berapa. Terus nanti digambarkan zona rumahnya. Jadi ditanyakan rumahnya, kalau misalnya gambar zona rumah nanti kasih mata angin ya. Utaranya mana ya? Utara. Nanti kalau gambar zona rumah nanti dia apa namanya? Misalnya ini 5 ya. 5 ini kamar tamu, terus ini kamar tidur, ini dapur. Jadi kasih utaranya mana, ini kemudiannya sudah sini. Zona rumah terus karakteristik tetangga dan komunitas itu kalau di lingkungan sekitar apakah sering apa namanya bersosialisasi? Jadi karakteristik tetangga dan komunitasnya dari keluarga ini sering bersosialisasi. Untuk mobilitas geografis keluarga itu kalau misalnya ada keperluan pergi ke luar daerah, berapa bulan sekali atau berapa hari sekali ke luar daerah untuk misalnya untuk rekreasi, untuk panjang sana, untuk apa namanya cari apa namanya penghasilan. Kira-kira itu kalau mobilitas di keluarga itu untuk pergi ke luar daerah itu seberapa sering? Misalnya antar kota, sering pergi ke antar kota? Sering. Berapa intensitasnya sebulan sekali? Kurang dari 1 bulan, 6 bulan sempat. 6 bulan sekali ya. Pelit banget sih. 6 bulan sekali pergi keluar kota. Ya. Pertemuan keluarga dengan interaksi dengan masyarakat. Kamu kan ibu sering mengikuti kegiatan PKK di rumah. Berapa sebulan berapa kali pertemuan dengan? Sebulan sekali. Sebulan sekali mengikuti PKK. Sistem pendukung keluarga. Nah itu kalau misalnya di keluarga itu ada yang membutuhkan bantuan, ibu pertama kali meminta bantuan ke siapa? Tetangga sebelah. Sistem pendukung keluarga, tetangga sekitar. Dan selesai, data lingkungannya selesai. Ya, dari sini nanti kelihatan masalahnya apa. Misalnya dari desa rumah. Ini desa rumah digambarkan di sebelah sini, ini sumur. Sumurnya jaraknya kurangnya 10 meter lah, ini berarti menjadi problem. Sumur itu kalau teorinya itu jaraknya
sumur dengan tempat pembuangan limbah itu 10 meter idealnya. Tapi kalau di kota-kota kadang-kadang pakai PDAM, kalau di desa-desa bisa harus 10 meter biar ideal. Kalau hanya jaraknya 2 meter lah, ini kemungkinan sumurnya bisa sering tercemar dengan limbah yang ada di pembuangan tadi, sehingga nanti kalau menggunakan air sumur itu bisa mungkin diare. Nah nanti masalah kesehatannya nanti kelihatan nanti. Kemudian struktur keluarga, struktur peran. Nah itu sebagai keluarga di dalam rumah itu, peran yang ibu lakukan peran masa sebagai rumah tangga ya. Kalau bapak perannya sudah terpenuhi semua, Bu? Memberikan nafkah, memberikan pendidikan, terpenuhi semuanya, sudah ada gangguan. Kemudian nilai otonomi keluarga. Ibu kalau misalnya dalam keluarga itu adakah aturan-aturan yang buat di dalam keluarga itu? Misalnya anaknya harus belajar, boleh main, iya Pak. apa contohnya? Contohnya itu kalau anak belajar dari jam 7 sampai jam 9 malam. Berarti itu aturan belajar anak jam 7 sampai 9. Ini kan rumah keluarga. Ya, iya, jelas. Orang komunikasi keluarga. Di dalam keluarga itu antara anak dengan orang tua apakah terjadi komunikasi dengan baik? Apakah terjadi baik? Dengan baik Pak. Dengan baik. Jadi komunikasi terjalin dengan baik. Struktur kekuatan keluarga. Setelah itu, kalau yang menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga itu ibu atau bapaknya atau ada orang lain? Bapaknya. Struktur kekuatan keluarga yaitu ayah sebagai tulang punggung keluarga. Jadi ayahnya yang menjadi struktur keluarga. Nah itu sudah ya fungsi struktur peran. Kemudian fungsi ekonomi. Maaf itu untuk tadi penghasilan dapat sampaikan 10 juta per bulan. Apakah ini dari segi kebutuhan ekonomi apakah sudah cukup dengan keluarga? Belum. Fungsi ekonomi sudah terpenuhi ya, sudah tercukupi dengan penghasilan per bulan. Fungsi dalam status sosial itu apakah keluarga itu apakah mempunyai peran penting dalam lingkungan sosial? Misalnya sebagai bapaknya sebagai ketua RT, ibunya sebagai ketua PKK atau bendahara kampung, adakah peran secara sosial? Ada Pak. Ya sebagai ketua PKK. Jadi mengembangkan status sosial, ibu sebagai ketua PKK. Jadi status sosialnya akan lebih tinggi. Fungsi pendidikan, mohon maaf ibu untuk mendidik anak-anak apakah ada hambatan itu dari segi mungkin biayanya, dari segi alat dan bahannya, dari segi sistem metode pendidikan, apakah ada masalah? Contohnya apa? Masalah di bagian apa? Misalnya gini, karena bapaknya lagi pulangnya malam terus, jadi ini untuk mendidik anak itu ada masalah terkait dengan waktu yang uang. Fungsi pendidikan masih terganggu karena intensitas pertemuan dengan anak masih kurang. Ya, jadi ini menjadi pertanyaan fungsi pendidikan. Ini fungsi sosialisasi. Maaf itu di keluarganya itu dengan anak-anaknya apakah sering mengenalkan anak-anaknya kepada tetangga, ke keluarga sekitar yang lain? Apakah sering diajak itu? Iya, dikenalkan keluarga tetangga. Jadi sosialisasi berjalan dengan baik dengan anaknya? Dengan lancar. Sosialisasi bisa berjalan dengan baik dari anak-anak ke lingkungan sekitar. Fungsi pemenuhan perawatan dan kesehatan.
apakah ibu selama ini kalau ada masalah kesehatan apakah ibu bisa mengatasinya sendiri? Apakah perlu bantuan? Ya? Ada juga yang harus ke tenaga kesehatan. Oh iya. Jadi mengenal masalah kesehatan sebagian, gitu. Ada yang bisa dikenali dan bisa diatasi, ada yang tidak bisa diatasi sendiri. Ya, kalau yang tidak bisa diatasi, contohnya misalnya diare terus menerus, terus sudah dikasih oralit tapi masih diare, ya, berarti itu segala ya, masalah seperti itu ya. Terus tentang masalah diare yang tak kunjung sembuh. Mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan. Ibu kalau misalnya di dalam keluarga yang biasanya mengambil keputusan kesehatan itu siapa yang menentukan ini harus bawa rumah sakit ibunya atau bapaknya? Ibunya. Ibu sebagai pengambil keputusan tentang tindakan kesehatan, gitu ya. Kemampuan anggota keluarga yang sakit. Jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit, tapi ibu bisa merawat sendiri ya. Biasanya yang diberikan itu pengobatan apa bu? Apakah herbal ataukah pengobatan spiritual atau pengobatan biasanya cacatnya herbal ya. Kemampuan anggota keluarga yang sakit juga ada yang sakit dikasih pengobatan herbal. Kemampuan keluarga memelihara modifikasi lingkungan rumah yang sehat. Ibu di sini kan berhubung ibu sudah mempunyai 2 anak, itu bagaimana itu cara ibu menangkan lingkungan ibu supaya lingkungan sehat untuk keluarga ibu? Caranya bagaimana? Ya? Bersih-bersih ya, berarti modifikasi lingkungannya dengan cara membersihkan ruangan beserta anak-anak. Bersama anak-anak. Jadi mengajak anak-anak bergotong royong. Nah ini bisa modifikasi lingkungan. Kemudian kemampuan dengan fasilitas kesehatan. Itu kalau misalnya ada yang nggak bisa menangani keluarga yang sakit terus berada fasilitas kesehatan, itu biasanya dibawa kemana? Apakah klinik, rumah sakit atau puskesmas? Fase 1 ya. Jadi, menggunakan fase 1 untuk pelayanan kesehatan keluarga. Fungsi religius, itu mohon maaf tadi agamanya Kristen ya. Jadi ini tentang ibadahnya ini bagaimana satu keluarga. Fungsi religius berjalan rutin setiap minggu sampai fungsi rekreasi. Tadi itu bilang di depan tadi sering rekreasi ya. Ini yang biasanya ngajak rekreasi itu ibunya atau bapaknya atau anak-anak? Semua ya, semua diajak ya. Fungsi rekreasi bersama-sama satu keluarga. Fungsi reproduksi. Nah tadi itu kan masih anaknya gimana? Ini kira-kira masih punya anak lagi. Gue masih mau punya. Satu musim. Fungsi reproduksi berarti terus fungsi afektif itu sikap ya. Ibu di dalam menanggapi keluarga kalau misalnya ada masalah mungkin anak-anak mungkin ada permintaan yang banyak tentang mungkin minta mainan, minta sesuatu yang mungkin belum bisa dipenuhi, ini sikapnya jadi mungkin anak minta man, belikan ini itu mahal itu. Nah itu sikapnya itu nggak ada masalah. Nanti dulu artinya memberi pengertian ya. Jadi fungsi afektif bila ada permohonan yang belum bisa dipenuhi maka ibu memberi pengertian kepada anak. Kemudian nah ini sudah ya, ini fungsi keluarga. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi gampang ya cara menanyakan ya. Jadi nanti Anda tanyakan seperti ini. Pengajar itu Anda bawa komennya, Anda tanyakan Anda isi. Kemudian stres dan coping keluarga.
stresor jangka pendek dan panjang. Itu apakah ada hal yang bisa membuat masalah di keluarga ibu dari hal yang jangka pendek? Ada nggak? Jangka panjang? Jangka pendek ada Jangka jangka pendek. panjang. Misalnya apa? Yang sering membuat stres itu jangka pendek. Kecapean. Kecapean. Kalau dari keluarga yang lain, dari anak-anaknya apa jangka pendek? Stresor yang sering dihadapi. Kalau di orang lain. Tidak orang lain. Jadi ditulis. Stresor jangka pendek kecapean, stresor jangka pendek untuk anak-anak tidak orang lain. Kemudian untuk stresor jangka panjang, kayaknya nggak ada apa dari segi ekonomi tadi sudah seperti apa ya kita mendapatkan Belanja cepat habis. jangka panjang. Nggak ada. Dan kemampuan keluarga berespon terhadap stresor. Apabila ada masalah, seperti tadi itu kecapean itu respon yang dilakukan ketika ada stresor. Oh ini kecapean harus marah-marah. Ada siapa marah-marah? Ada suami. Ada suami. Nanti. Nah ini respon stresor ibu marah-marah kepada suami bila kecapean. Nah ini digaris besar tanda tanya. Ini menjadi problem. Karena apa? Respon kemampuan keluarga berespon terhadap stresor itu ada yang positif, ada yang negatif. Terus strategi kopi yang digunakan. Ketika ibu marah-marah, kira-kira yang di bapaknya itu yang ditanggapi bapaknya itu bagaimana? Ditinggal diam atau marah tambah marah gitu. Menyuruh istirahat, Pak. Menyuruh istirahat ya. Nah jadi strategi kopi yang digunakan dari ayahnya tadi menghadapi ibu yang marah-marah diminta untuk istirahat. Nah ini berarti ini strategi kopinya juga baik ya. Kalau misalnya ibu marah-marah terus tadi kan cuma dari kata-kata, kalau sampai marah-marah nanti lempar piring, lempar apa-apa saja kan itu kan negatif. Nah ini itu nanti Anda menjadi problem. Anda harus memberikan intervensi pemecahan masalah pada keluarga. Anda membantu solusi. Kemudian strategi adaptasi disfungsional. Jadi kalau misalnya ada masalah, kira-kira yang ibu lakukan yang bisa membuat hal yang tidak baik itu apa? Ibu melakukan yang tidak baik atau yang misalnya yang disfungsional atau yang fungsional. Ketika ibu berusaha marah-marah itu sadar nggak kalau itu marah-marahnya itu strategi adaptasi yang disfungsional atau yang tidak baik atau yang baik, itu sadarnya seperti apa? Ketika marah-marah, apakah yang ketika marah-marah itu menyadari ini sesuatu yang bagus atau sesuatu yang ya, tapi strategi adaptasi disfungsional ibu menyadari ketika marah-marah setelah disampaikan istirahat oleh suaminya tadi menyadari hal yang disfungsional atau yang buruk. Nah ini berarti nanti di sini strategi adaptasi disfungsional ini si keluarga itu anggota keluarga itu yang sudah menyadari strategi adaptasi disfungsional, sadar terhadap apa yang dia lakukan bahwa hal yang itu akan merugikan dirinya maupun orang. Nah itu sudah sampai seperti ini ya. Sudah selesai semua untuk stres dan coping. Kemudian pemeriksaan kesehatan yang individu anggota keluarga. Jadi itu di sini saya selain menanyakan data, saya memeriksa kesehatan. Apakah itu bersedia Bu? Ya, ini ada ibu sama anak-anaknya, saya ada. Ini saya mau cek tensi sama ibunya ya Bu. Langsung dicek alatnya, dicek aja. Primori ya, ngeceknya primori. Jadi ngeceknya primori biasanya tensi aja, terus kemudian suhu biasa,
terus melibatkan. Nah setelah dapat datanya ini ibunya, anak-anaknya juga tiap satu memori ya saya tulis ibu TB berapa, suhu berapa, respirasi nadi berapa, berat badan, tinggi badan berapa, nah anaknya berapa gitu. Nah terus nanti dari hasil pemeriksaan ini nanti ada analisa. Kira-kira dari pemeriksaan itu adakah yang abnormal? Misalnya dari ibunya tadi tensi ternyata 160. Berarti kan tinggi lah. Diulang lagi. Belum simpulkan tinggi tapi ada tanda tanya. Besok datang lagi ke situ memberikan intervensi dan lagi tinggi. Jadi untuk menentukan apakah dia hipertensi itu minimal 2 kali pengukuran. Tidak sekali pengukuran terus ditentukan hipertensi. Nah, usahakan minimal 2 kali. Dan teori ini setahu saya itu 2 kali pengukuran. Jadi besok datang lagi setelah pengajian dianalisa, jawab pulang dulu. Nah itu datang lagi, kontrak lagi, memberikan intervensi berikut dulu. Dibandingkan yang kemarin sama yang ini masih naik enggak? Kalau masih rata-rata berarti benar ini hipertensi. Kalau ternyata turun berarti nanti hipertensi palsu. Jadi kemungkinan karena mas kecapean pas berikut berarti mas. Tuh itu ya nanti hasil pemeriksaan ini ditulis di sini. Nah terus ini dianalisa, nah nanti ada ketemu macam apa yang perlu saya tahu. Nah nanti kalau ketemu itu nanti ada intervensinya berdasarkan itu. Oh si ibu itu kemarin saya untuk darahnya tinggi, berarti besok saya akan bawa tensi lagi. Dan kalau saya ukur masih tinggi, saya akan berusaha menyampaikan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Nah sudah siap-siap kalau intervensi dulu ya. Nah itu itu untuk pemeriksaan sehat. Pertanyaan di sini? Tidak ada? Kemudian yang terakhir, menanyakan pengkajian yang terakhir adalah menanyakan harapan keluarga. Jadi harapan keluarga. Jadi itu tadi sudah saya tanyakan banyak sekali dan saya atur tekanan darah, suhunya dan berat-beratnya. Saya tanyakan yang terakhir ini saya tanyakan harapan keluarga ibu untuk keluarga ibu sendiri apa? Tetap sehat. Harapan keluarga ibu mengharapkan seluruh keluarga tetap sehat. Oleh situ. Selesai. Ya mungkin itu dulu bisa saya kaji dari keluarga ibu dan di sini nanti saya akan analisa dulu hasil kajian ini. Kemudian nanti saya akan kesini lagi ibu, mungkin sehari atau 2 hari lagi dan akan memberikan bantuan terkait dengan masalah kesehatan yang saya tanyakan. Saya harapkan itu bisa ditemui lagi atau mungkin bapaknya bisa ditemui lagi sehingga nanti intervensi bisa sesuai sasarannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih atas bantuannya. Saya mohon pamit, saya mau kembali ke tempat saya untuk menganalisa hasil pengajian ini. Maaf dari sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu, komisi sudah selesai.